idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi. La takhtub, janganlah engkau marah. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memberi makan iftar puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan beridul fitrilah karena melihat hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita sekian banyak kenikmatan sehat, kenikmatan waktu dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir di bulan Ramadan ini dalam rangka bagian dari menjalani kehidupan kita dan beribadah kepada Allah. Pemirsa sekalian, bulan Ramadan bagi setiap muslim adalah bulan yang sangat istimewa, tetapi juga banyak pula yang menganggapnya sebagai bulan yang begitu saja berlalu, berulang setiap tahun, tapi tidak memiliki bekas atau makna di setiap individu yang menjalankannya. Nah, ini menjadi penting kita memahami bagaimana bulan Ramadan itu bagi kita semua, khususnya umat muslim, umat yang beriman. Bulan Ramadan sejatinya menjadi pertanyaan besar. Apakah dia hanya ritual semata atau bagian dari ujian? Perintah itu adalah ujian. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 disebutkan, akhasiban nasu ayyudraku ayyaqulu amanah wa hum la yuftanun. Apakah mereka itu mengira hanya menyatakan beriman tapi tidak kemudian diuji? Nah, ujian ini pun bermacam-macam. Ada ujian yang bersifat perintah atau bentuknya perintah. Ada pula ujian yang bentuknya larangan. Ada juga ujian yang bentuknya kemalangan, musibah, atau bentuk yang lain, kesenangan duniawi dan lain sebagainya, atau malah rongrongan dari orang-orang kafir. Beberapa bentuk ujian itu pasti sesuai dengan surat Al-Ankabut tadi, bahwa setiap yang menyatakan beriman pasti akan diuji oleh Allah. Salah satunya dalam bentuk perintah. Dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, perintah puasa itu bagi orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Ankabut, ujian itu setiap orang yang beriman pasti diuji, termasuk ujian perintah untuk puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, bagi orang yang beriman. Diperintahkan bagi orang yang beriman, itu adalah ujian. Di dalam akhir ayat itu disebut la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka ujian puasa Ramadan adalah ujian dalam bentuk perintah yang jika dia lulus maka bernilai takwa. Nah, ini yang harus kita pahami semua, bahwa ketika masuk bulan Ramadan bukan sekedar ritual tahunan bagi umat muslim, tetapi sesungguhnya setiap umat muslim yang menyatakan beriman akan diuji dengan perintah, yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini tidak hanya sekedar ritual. Jadi kita harus maknai bahwa kita harus menjalankan puasa Ramadan ini dengan bersungguh-sungguh dan melaluinya dengan keikhlasan
atas dasar ketakwaan itu, sehingga kita betul-betul meraih derajat takwa ketika telah menjalankan puasa Ramadan. Tentu saja ini akan menjadi jalan bagi kita semua. Jejak-jejak Ramadan, bekas-bekas peribadatan Ramadan, ketika bulan Ramadan berlalu, maka kesungguhan kita dalam menjalankan ujian tadi wajib membekas dalam diri kita. Kita menjadi orang yang sabar jika Ramadan itu melatih kesabaran. Kita menjadi orang yang gampang bersedekah, sangat mudah tersentuh atas penderitaan orang lain. Jika Ramadan itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai seseorang yang murah hati, berhati halus, dan kemudian dengan mudah memberikan pertolongan, memberikan kebahagiaan kita kepada orang lain melalui sedekah-sedekah. Ramadan mengajarkan itu. Ataupun kita menjadi tertib menjalankan ritual, rajin menjalankan ibadah ritual, ibadah malam. Jika Ramadan itu mengajarkan kita untuk sholat tarawih rutin, yang kemudian di luar Ramadan seharusnya kita tidak lupa, tidak sekedar selesai Ramadan kemudian kita tidak melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Maka ketika dengan kesungguhan, keikhlasan, derajat takwa kita akan capai, maka ketakwaan itu terwujudkan dalam kebiasaan-kebiasaan keseharian kita, kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang bertakwa, yang selalu mendekatkan diri kepada Robnya, kepada Tuhannya dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan dan disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.